Siapa yang tak kenal lagu ini? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar melaut luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Lagu yang sering kita dengar sejak kecil, dengan bangga menyebutkan bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Sebuah klaim yang tak berlebihan. Bukti-bukti nyata masih hidup hingga kini, seperti perahu tradisional lete-lete, lancang kuning, dan tentu saja kapal legendaris Finisi yang telah mengarungi samudra sejak abad ke-15. Bahkan, lukisan prasejarah di dinding gua yang berusia 65.000 tahun menggambarkan sosok nenek moyang kita bersama perahunya. Bukti bahwa mereka adalah pelaut tangguh yang mampu menantang luasnya lautan hanya dengan peralatan sederhana. Kalau kita kilas baliknya mundur agak jauh ya, ini nenek moyang kita ini kan, waduh, bangsa yang survive ya, yang telah melintasi samudra begitu ya. Benar. Dan kalau teori agak lebih ke belakang kita ketahui itu out of Afrika kan, orang yang keluar dari Afrika kemudian berjalan, berlayar. Ya, kalau masih di benua sana ya tentu berjalannya lewat daratan, tapi begitu masuk ke wilayah kepulauan kita kan masa berenang, dia pasti bikin perahu. Namun pernahkah Anda mendengar pernyataan yang berbeda? Nenek moyangku seorang koruptor. Sebuah kalimat yang menggelitik sekaligus membuat kita merenung. Pernyataan ini mencuat seiring dengan penemuan bukti sejarah terkait pembangunan jalan raya pos yang terkenal di era kolonial. Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari realitas pahit yang kita saksikan hari ini. Maraknya kasus korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Tak heran jika muncul sebuah ungkapan yang menusuk sekaligus menggelitik hati. Nenek moyangku seorang koruptor. Sebuah statement yang lahir dari kekecewaan sekaligus sindiran terhadap budaya korupsi yang tampaknya terus diwariskan dari masa ke masa. Salah satu babak menarik dalam sejarah kolonialisme di Indonesia terjadi pada masa pendudukan Prancis di bawah kepemimpinan Marsekal Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811. Pada tahun 1808, Daendels tiba di Hindia Belanda, yang kini kita kenal sebagai Indonesia, membawa misi besar atas perintah langsung dari Kaisar Napoleon Bonaparte dan Raja Belanda Louis Napoleon. Perlu diingat, sejak tahun 1795, Prancis telah menguasai Belanda beserta seluruh koloninya, termasuk Nusantara. Dengan kekuasaan penuh di tangannya, Daendels segera meluncurkan serangkaian kebijakan yang ambisius. Salah satu proyek paling monumental yang diwariskannya adalah pembangunan Jalan Raya Pos, jalur strategis sepanjang 1.000 km yang menghubungkan Anyer, Batavia, Cirebon, Surabaya, hingga Panarukan. Proyek ini bukan sekadar pembangunan jalan, ia menjadi simbol ambisi kolonial untuk mengokohkan dominasi mereka di tanah air kita. Selama ini, kita tumbuh dengan cerita kelam tentang pembangunan Jalan Raya Pos, proyek raksasa yang katanya berdiri di atas keringat dan penderitaan pribumi. Setiap hari, para pekerja dipaksa tanpa ampun untuk menguruk tanah demi ambisi pertahanan dan perhubungan Daendels. Diceritakan pula, mereka bekerja tanpa menerima upah sepeser pun. Namun, belakangan, sebuah fakta mengejutkan muncul ke permukaan. Ternyata, Daendels sebenarnya telah menyediakan upah untuk para pekerja dan menyalurkannya melalui para bupati. Sayangnya, alih-alih sampai ke tangan buruh yang sudah memeras tenaga, uang tersebut malah raib di tengah jalan, dikorupsi oleh para penguasa lokal. Dalam bukunya 2 Abad Jalan Raya Pantura, Endah Sri Hartatik mengungkapkan sebuah kisah menarik di balik pembangunan Jalan Raya Pos, khususnya saat proyek ini memasuki wilayah Kesultanan Cirebon. Saat itu, Daendels harus melakukan negosiasi dengan Sultan Cirebon untuk mendapatkan izin. Namun, negosiasi ini tak hanya soal persetujuan, melainkan juga karena kas pemerintah Belanda kala itu berada di ujung tanduk, tak cukup untuk membayar upah para pekerja. Sebagai solusi, Daendels menyerahkan tanggung jawab besar kepada para bupati pribumi.
mereka diberi kewenangan penuh untuk mengelola pekerja, termasuk dalam hal pembayaran upah. Sayangnya, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sisi gelap dari kebijakan ini. Alih-alih menjalankan tugasnya dengan amanah, banyak bupati terlibat dalam praktik korupsi. Menurut Putra Lingga Pamungkas, seorang pegiat sejarah dari komunitas Cirebon History, setiap pekerja seharusnya menerima upah 10 sen per minggu, lengkap dengan jatah beras dan garam. Namun, upah itu tak pernah sampai ke tangan para pekerja. Belanda sebenarnya memberikan upah kepada pribumi melalui bupati, tetapi upah itu raib di tengah jalan. Tak ada catatan atau faktur yang menunjukkan pembayaran dari bupati kepada pekerja, jelas Lingga. Akibatnya, para pekerja yang telah membanting tulang justru dibiarkan kelaparan. Lingga menyebutkan bahwa praktik inilah yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi di kalangan pejabat pribumi. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, FIB UI, Djoko Marihandono, yang juga dikenal sebagai penulis disertasi tentang sentralisasi kekuasaan Daendels, mengungkap fakta menarik terkait pembangunan Jalan Raya Pos. Menurut Djoko, bertentangan dengan narasi yang sering kita dengar, para pekerja sebenarnya diberi upah oleh pemerintah Daendels. Aturan pemberian upah ini bahkan tercantum secara jelas dalam instruksi tertanggal 5 Mei 1808, yang terdiri dari 10 pasal. Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa pembiayaan proyek ini ditanggung oleh negara. Pemerintah menyediakan upah bagi para pekerja, dan pelaksanaannya diatur oleh komisaris negara. Jelas Djoko. Tak hanya itu, besaran upah pun telah ditentukan, menyesuaikan tingkat kesulitan medan yang dikerjakan. Instruksi ini dijabarkan dalam pasal 5, dengan total dana yang disediakan mencapai 30.000 ringgit, mata uang gulden Hindia Belanda pada masa itu. Berikut ini adalah rincian upah para pekerja sesuai dengan medan yang dikerjakan. Djoko menjelaskan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos melibatkan 1.100 pekerja yang dibagi ke dalam 6 rute berbeda. Setiap rute memiliki tantangan tersendiri, sehingga jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan medan yang harus mereka hadapi. Medan pegunungan yang berat, seperti rute Cisarua Cianjur, membutuhkan jumlah pekerja terbanyak, yakni 400 orang. Sementara Raja Mandala Bandung melibatkan 200 pekerja. Rute lainnya, seperti Cianjur Raja Mandala, Parakan Muncang Sumedang, dan Sumedang Karangsebung masing-masing mempekerjakan sekitar 150 orang. Di ujung lainnya, Bandung Parakan Muncang yang memiliki medan lebih ringan, hanya membutuhkan 50 pekerja. Proyek besar ini diawasi secara ketat oleh para pengamat dan bupati, yang saat itu memegang jabatan tertinggi bagi pribumi di bawah pemerintah Hindia Belanda. Namun, justru disinilah letak permasalahan mencuat. Dalam sejarah, banyak laporan menyebutkan bahwa para pekerja tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya, karena pembayaran yang disalurkan melalui bupati sebagai pengawas malah berhenti di tangan mereka, ungkap Djoko. Namun Djoko menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam penyaluran upah para pekerja Jalan Raya Pos masih memerlukan bukti lebih lanjut. Bisa saja ada arsip laporan pembayaran dari para bupati, tetapi hingga kini dokumen tersebut belum ditemukan, ujarnya. Ia bahkan mengingatkan bahwa kasus ini sempat dipertanyakan langsung oleh Menteri Koloni kepada Daendels saat ia dipanggil kembali ke Paris untuk menghadap Napoleon. Kalau langsung disebut korupsi, itu belum tentu benar, tambahnya. Menurut Djoko, salah satu alasan sulitnya menelusuri aliran upah ini adalah keterbatasan kemampuan administrasi dan menulis di kalangan pribumi pada masa itu. Pertanggungjawaban seharusnya dilaporkan, tetapi mungkin tidak dilakukan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, pemerintah kolonial sebenarnya sudah menyediakan pembayaran, karena Daendels terkenal sangat keras dalam menjalankan instruksi, jelasnya. Daendels memang dikenal sebagai figur yang disiplin dan teguh pada aturan, bahkan sampai dijuluki sebagai pemimpin kolonial yang menjalankan semangat anti korupsi. Namun, tak dapat disangkal bahwa pembangunan Jalan Raya Pos ini tidak semata untuk kepentingan rakyat, melainkan demi memperkokoh kekuasaan kolonial. Jalan ini menjadi infrastruktur vital untuk kebutuhan militer, ekonomi, dan komunikasi, memastikan Belanda dapat mempertahankan cengkeramannya di Nusantara dalam menghadapi ancaman dari Inggris dan kekuatan lain di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian,
Dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama tahu saat video baru tayang. Kalau ada ide atau request video yang ingin kalian lihat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat!